Sudah Bu, tapi Bu bersih. Oke, kalau sudah bersih berarti kita sudah siap belajar. Sebelum kita memulai pembelajarannya, silahkan ketua kelas boleh dipimpin untuk berdoa dulu. Baik Ibu, teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dipersilakan. Berdoa selesai. Semoga dengan berdoa tadi kita diberikan kesempatan hari ini untuk bisa belajar, untuk bisa mendapatkan ilmu dari pembelajaran, dari proses pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, Ibu mau bertanya dulu, temannya hari ini ada yang tidak masuk? Ada Bu. Siapa yang tidak masuk? Sidi Kumar Widodo. Sidi Kumarnya kemana? Dia sedang dispen mengikuti lomba balet dan senam. Sedang dispen untuk mengikuti lomba balet dan senam. Kita doakan semoga Umar bisa menang dalam mengikuti lombanya. Amin. Hari ini kita akan belajar tentang salah satu unsur keberagaman. Khususnya pada hari ini kita akan belajar tentang keberagaman suku. Sebelum kita belajar, baiknya supaya tambah semangat kita bernyanyi dulu. Yeay. Kalian tahu lagu Ampak-Ampak Pisang? Tahu. Tahu asalnya dari mana? Tahu. Dari mana? Jangan salah. Sekali. Sekarang kita putar dulu. Silakan semuanya boleh berdiri. Nanti nyanyinya sambil bertepuk tangan ya. Siap Ibu. Ya Bu.
juga sudah belajar tentang keberagaman agama. Keberagaman agama di Indonesia itu ada 6 agama yang diakui. Ada yang bisa menyebutkan? Ada yang masih ingat 6 agama? Apa saja itu? Silakan. Nah, Evelyn. Oke, yang pertama itu ada Islam, Kristen, Katolik, Katolik, Hindu, Buddha, Buddha, Konghucu. Betul sekali. Tepuk tangan dulu, Evelyn. Oke, kita sudah belajar tentang keberagaman gender dan keberagaman agama. Hari ini kita masih membahas tentang keberagaman lagi, tapi unsur keberagaman yang lainnya, bukan yang 2 tadi. Jadi keberagaman kalau di dalam pembelajaran PPKN dari Anda SD sampai Anda ketemu lagi di SMP, kalian masih belajar tentang keberagaman sara. Masih ingat kan kepanjangan sara? Mari. Satu orang. S-nya itu apa? Silahkan Sinta, boleh tulis di depan. Panting dulu. Oke, benar. Terima kasih Sinta. Untuk yang kedua, Saya. siapa? Ayo silakan. Nak Evelyn. Oke, terima kasih Evelyn, sudah benar sekali. Untuk R-nya, siapa yang mau maju? Ayo silakan Fernando. Oke, terima kasih Fernando, sudah benar sekali. Siapa lagi? A-nya, A yang kedua. Silakan Nak Andri. Terima kasih, sudah benar sekali. Oke, terima kasih untuk anak-anak ibu yang sudah membantu untuk menjawab di depan sini. Jadi benar sekali, sara itu singkatan dari suku, agama, ras, dan antar golongan. Yang mau kita pelajari hari ini yaitu tentang suku atau keberagaman suku. Oke, kita lanjut, kita masuk ke materi. Oke, sebelum kita masuk ke materi, ada tujuan pembelajaran yang ingin kita capai. Di sini ada 3 tujuan. Yang pertama, dengan mengamati PowerPoint yang diputar sekarang tentang materi keberagaman Indonesia, peserta didik dapat mengidentifikasi keragaman suku di Indonesia dengan tepat. Yang kedua, dengan mengolah informasi di dalam kerjasama kelompok pada materi tentang keberagaman suku, peserta didik dapat menelaah data dari berbagai sumber tentang macam-macam suku yang ada di Indonesia dengan tepat. Selanjutnya, yang ketiga, yaitu dengan kerjasama kelompok, kolaborasi kelompoknya, peserta didik dapat menyajikan hasil karya atau produk sesuai dengan minatnya tentang keragaman suku di Indonesia dengan jelas. Oke, mungkin itu tujuan yang ingin kita capai dan Ibu harap nanti di akhir pembelajaran kita berhasil mencapai ketiga tujuan tersebut. Oke, kita masuk di sini ada pengertian tentang suku bangsa. Ada yang mau membantu Ibu untuk membacakan pengertiannya? Silakan, Kak Alwi. Pengertian suku bangsa. Pengertian suku bangsa adalah kumpulan orang yang saling terkait melalui praktik, bahasa, budaya, dan tradisi bersama yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya atau dikenal sebagai kelompok etnis. Ya, terima kasih Alwi. Jadi pengertian dari suku bangsa atau tepatnya adalah suku itu dapat disebut dengan kata lain yaitu kelompok etnis yang merupakan hasil warisan dari orang tua kita. Jadi kalau orang tua kita sukunya apa, kita akan ikut suku orang tua kita dan daerah yang kita tempati. Oke, kita lanjut. Di sini ada jumlah dan keanekaragaman suku di Indonesia. Di sini ada 3 pulau, Sumatera, Kalimantan, dan Papua. Pulau apa yang kira-kira nggak ada di sini? Sulawesi, terus apa lagi? Jawa. Ada yang tahu nggak alasan kenapa suku Jawa dan Sulawesi nggak masuk ke sini? Jadi Ibu jelaskan sedikit. Jawa tidak masuk karena di Jawa itu didominasi oleh satu suku. Suku apa yang mendominasi? Jawa. Nah, suku Jawa sendiri. Kalau di Sulawesi siapa yang mendominasi? Bugis. Yang suku Bugis.
sukunya beragam sekali. Nih, Nak Mala sukunya apa? Jawa. Jawa. Nak Evelyn, Jawa. Nak Andri, Nak Ika, Jawa. oh Jawa juga. Nak Fernando, Jawa. Nak Rahma, Saya. Dayak. Daya. Nak Awi, Bugis. Bugis. Nak Novel, Abu-abu. Nak Sinta, Bugis. Oke, jadi sukunya di sini beragam sekali. Oke, kita lanjut. Untuk menambah pemahaman kita tentang keberagaman suku di Indonesia, kita akan menonton sebuah video yang akan Ibu putarkan. Nanti kalian simak. Setelah menonton video, kita akan cari tahu video ini menceritakan tentang apa sih. Ibu putarkan dulu ya, sebentar. Belajar PKN dari SD bikin kita tahu kalau jumlah suku bangsa di Indonesia bukan cuma puluhan atau ratusan, tapi bahkan sampai ribuan. Banyak banget. Mungkin pemain kita, tenaga kita, atau guru kita datang dari suku yang berbeda. Biasanya beda, bahasanya beda, dan ada aja perbedaan lain yang sebetulnya bikin budaya kita makin kaya, meski kadang jadi bibit kesalahpahaman. Dan kalau udah salah paham, malah bisa jadi bibit pertikaian. Tapi sekarang coba kita bayangin, apa jadinya negara kita kalau cuma ada satu suku di Indonesia. Kalau itu kejadian, tentu aja kebiasaan masyarakat jadi sama, bahasanya sama, dan bisa jadi udah gak ada lagi alasan untuk kita berantem. Singkatnya, mungkin keadaan tadi bisa bikin negara kita jadi lebih tentram. Tapi itu baru berandai-andai, karena nyatanya gak ada negara yang cuma punya satu suku. Kalaupun ada yang dekatnya, itu adalah negara ini, yang hampir semua penduduknya dari suku yang sama. Terus, sekarang pertanyaannya, apakah mereka tentram-tentram aja? Sepertinya kelihatannya kayak gitu. Tapi tunggu dulu, sebenarnya ketentraman negara dengan cuma satu suku itu bukan jawab yang pasti dan masih sering diributin karena para peneliti juga gak yakin. Karena negara kayak gitu bisa ada kemungkinan buat jadi lebih tertutup sama orang asing yang bikin negara itu jadi lebih antisosial. Dan sebenarnya ada aja negara-negara yang penduduknya sebuah negara yang punya ribuan beragam suku dan budayanya tapi tetap satu juga. Dan seperti biasa, terima kasih. Oke, mungkin itu tadi videonya. Ada yang bisa menarik kesimpulan dari video yang tadi ditampilkan? Silakan Nak Mala. Jadi kesimpulan yang telah saya tonton tadi adalah keberagaman suku mencerminkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang mana hal ini menunjukkan bahwa persatuan tidak harus dari keseragaman, melainkan juga menghargai perbedaan. Video ini menyampaikan pesan penting bahwa keberagaman di Indonesia adalah anugerah yang harus dijaga dan dapat dihormati untuk menciptakan harmoni dan kemajuan bersama. Ya benar sekali, tepuk tangan dulu untuk Nak Mala. Oke, dari kesimpulan yang kita tarik dari Mala tadi dan dari tayangan video, bahwa sebenarnya negara yang hanya satu suku ataupun beragam suku itu tidak dominan perbedaannya. Bukan berarti negara yang satunya suku dia akan damai-damai saja, terus negara yang beragam sukunya akan bentrok terus, enggak. Asal dengan adanya keberagaman itu kita jadikan sebagai kekayaan kita, sebagai aset dari negara kita. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Mungkin setelah ini kita berbagi tugas. Ibu akan membagikan LKPD untuk Anda sesuai kelompoknya. Di sini ada 3 kelompok yang sudah Ibu bagi berdasarkan hasil tes diagnostik yang Ibu lakukan di awal semester pembelajaran kita. Di sini ada kelompok visual, kelompok pertama. Anggotanya yaitu Mala, Andri, dan Evelyn. Sudah sesuai duduknya ya. Untuk kelompok visual ini, nama kelompoknya nanti adalah kelompok Saman. Coba Ibu tanya sama kelompoknya Evelyn dan
Silahkan perwakilan satu kelompok untuk mengambil ke depan. Kelompok malam. Ya silahkan, boleh dicek dulu LKPD-nya. Apakah ada yang mau ditanyakan? Boleh ditanyakan ke ibu. Ada yang diinginkan, boleh berbagi, boleh berdiskusi dengan teman kelompoknya sambil mengerjakan. Paham ya? Gimana kelompok? Sudah paham ya? Oke, gimana kelompoknya anak Sita? Ada di sini, Pak? Paham ya? Paham, Bu. Kalau ada kesulitan boleh ditanyakan lagi ke ibu ya. Silahkan sambil dikerjakan. Gimana, sudah selesai semua? Sudah. Tadi udah siap presentasi semua ya? Siap, Bu. Oke, ibu tunjuk berarti dari kelompok yang pertama, kelompoknya Nak Evelyn dan kawan-kawan, kelompok visual silahkan boleh maju ke depan untuk presentasi hasil diskusi kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil tugas kami, yaitu tentang poster keberagaman suku Bhinneka Tunggal Ika. Sebelumnya perkenalkan, saya Devi Chandra dan teman kelompok saya ada Mala dan Andrianus. Jadi untuk yang pertama akan dibacakan oleh Mala. Jadi di sini adalah keberagaman suku Chinese atau Tionghoa, yang dimana suku Tionghoa merupakan suku bangsa terbesar ke-15 di Indonesia. Kemudian selanjutnya akan dibacakan oleh Andrianus. Baik, di sini ada suku Dayak. Suku Dayak merupakan suku yang asli gitu, dan tersebar di 5 provinsi yang ada di Kalimantan. Kalau ditotalkan kurang lebih menurut Gili Kiribut, mantan gubernur Kalimantan Tengah, ada 405 subsuku Dayak. Sekian itu pertemuan dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan boleh duduk kembali kelompok nanti. Luar biasa. Bagus sekali pemaparannya. Oke, kita lanjut ke kelompok selanjutnya. Kelompoknya Rahma dan kawan-kawan silakan boleh maju ke depan mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Kami dari kelompok kecap ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Kami di sini membuat bermain peran, ya. Di sini saya sebagai siswa 1 Sebagai siswa 2, dan sebagai siswa 3. Mungkin bisa diketahui semua ya teman-teman. Hai teman-teman, hari ini kita kan ada tugas diskusi tentang keberagaman suku di Indonesia. Kalian sudah baca belum materinya? Sudah dong, saya tahu banget Indonesia punya lebih dari 1.300 suku, yang mana bahkan tiap suku budaya ini memiliki budaya yang unik-unik. Betul. Misalnya saya orang Jawa, di suku Jawa kita punya budaya wayang, gamelan, dan tradisi keraton. Tapi saya juga belajar budaya suku lain. Terima kasih. Itulah sekian dari bermain peran kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Selanjutnya untuk kelompok terakhir silahkan boleh maju ke depan. Kelompok kami dan kawan-kawan
Ya baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Pagi. Ya sebelumnya kami dari kelompok Jepen ya akan mempresentasikan hasil tugas kami, yaitu kami membuat sebuah referensi video gitu ya yang bisa teman-teman saksikan gitu ya. Mungkin dari teman-teman semua bisa disimak. Baik, itu tadi telah mungkin kita saksikan bersama gitu kan dari teman-teman juga hasil dari tugas kami, yaitu mengenai video. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Edi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan boleh duduk. Mungkin setelah presentasi semua kelompok kita, tepuk tangan dulu untuk kita semua yang sudah. Oke, dengan berakhirnya presentasi anak-anak ibu pada hari ini, maka kita sudah hampir berada di penghujung pembelajaran kita. Ada yang bisa memberikan kesimpulan dari hasil pembelajaran kita hari ini? Bu, silakan Aika. Kesimpulan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu keberagaman suku bangsa di Indonesia mencerminkan kekayaan budaya dan identitas bangsa. Dengan lebih dari 1.300 suku, setiap kelompok memiliki tradisi, bahasa, dan adat istiadat yang unik. Keberagaman ini menjadi kekuatan yang memperkaya kehidupan sosial, budaya, dan persatuan nasional. Melalui semboyan Bhinneka Tunggal Ika, bangsa Indonesia diajak untuk saling menghormati dan menjaga harmoni di tengah perbedaan. Ya, terima kasih Naika, tepuk tangan dulu untuk Naika. Oke, bersesuaian dengan kesimpulan yang tadi diberikan oleh Naika. Jadi benar sekali bahwa negara kita ini adalah negara yang majemuk, yang beragam sekali. Bukan hanya suku saja, tapi seperti yang sudah kita bahas, gendernya, agamanya, antar golongannya, rasnya, semuanya beragam. Tapi semuanya dibingkai menjadi satu dalam bingkai negara kita. Semuanya negara kita. Apa semuanya negara kita? Tunggal Ika, yang artinya walaupun kita semua berbeda-beda, walaupun kita semua beragam, kita semua tetap menjadi satu, yaitu bangsa Indonesia. Oke, mungkin sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya jangan lupa dipersiapkan. Silakan Anda belajar di rumah materi mengenai keberagaman ras dan antar golongan. Jadi dibuka-buka, dibaca-baca buku paketnya dan materi-materi yang ada di sumber belajar lainnya juga boleh sambil dibuka-buka, dicari-cari, di searching. Oke ya, paham ya? Oke, mungkin sebelum mengakhiri pembelajaran kita, ketua kelas boleh memimpin berdoa. Baik Ibu, teman-teman, karena telah usai pembelajaran kita pada hari ini, semoga ilmu yang telah diberikan oleh Ibu Komaria mengenai keberagaman suku dapat kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekolah, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dipersilakan. Berdoa selesai. Baik,